mahasiswa Program Studi Pendidikan Kimia Universitas Nusa Cendana. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit cara untuk membuat titrasi dengan menggunakan aplikasi ChemLab. Nah, di sini ada sedikit tentang materi tentang titrasi asam basa. Baik, kita lanjut ke prosedur kerjanya. Nah, untuk prosedur kerja yang pertama yaitu kita menyiapkan satu buah Erlenmeyer yang berukuran 100 ml. Kita klik di Erlenmeyer, ini adalah Erlenmeyer yang berukuran 100 ml. Setelah itu kita pindahkan ke Erlenmeyernya di tengah. Kita klik bagian kiri. Habis itu, setelah menyiapkan Erlenmeyer, kemudian kita memasukkan 35 ml HCl 2 molar. Kemudian kita klik di bagian kanan, terus kita klik di chemical. Di sini kita klik untuk mencari bahan yang kita pakai, seperti HCl tadi. Nah, di sini ada 3 bahan yang kita pakai, di sini hanyalah HCl. Setelah itu kita klik volume yang kita gunakan, yang kita pakai untuk HCl. Di sini kita menggunakan volume 35 ml. Setelah dimasukkan HCl, kemudian ditambahkan 2 tetes phenolphthalein, indikator phenolphthalein. Kita klik lagi di bagian kanan. Setelah itu kita klik di indikator, kita klik jumlah yang kita pakai. Nah, di sini kita menggunakan 2 tetes. Setelah itu kita klik OK. Selanjutnya langkah ketiga, kita akan menampilkan pH. Nah, di sini kita juga akan klik di bagian kanan, terus kita klik pH meter. Selanjutnya kita untuk menampilkan data dari tabel data dari hasil titrasi nanti. Nah, kita klik di bagian sini. Kita klik di collection. Setelah itu kita klik lagi di view titration data. Nah, ini beginilah model tabel datanya, dan nanti di sini akan terdapat grafik dari hasil titrasi yang kita buat. Kita akan memindahkannya di sini. Setelah itu langkah selanjutnya kita menyiapkan satu buah buret yang berukuran 50 ml. Nah, kita klik buretnya ini. Setelah itu kita memasukkan ke dalam buret NaOH sebanyak 50 ml. Kita klik di buret. Kita klik chemical. Setelah itu pilih NaOH. Nah, di sini bahannya yaitu NaOH yang kita pakai. Setelah itu kita klik volume. Nah, kita ketik volume yang kita gunakan itu 50 ml. Setelah itu kita mulai melakukan titrasi. Karena NaOH-nya sudah dimasukkan, maka kita mulai titrasi. Kita akan mengklik di bagian sini. Kalau untuk bagian sini itu memperlambat proses titrasinya. Karena kita ingin titrasinya lebih cepat supaya tidak memakan waktu, maka kita klik di bagian sini. Nah, kita klik terus di bagian sini supaya titrasinya cepat, perlahan-lahan. Kalau nanti hasil titrasinya sudah berubah warna menjadi warna ungu, maka kita klik di close, yang artinya kita akan
memberhentikan proses titrasinya. Nah, setelah itu titrasinya sudah selesai. Nah, kita lihat hasil yang kita peroleh dari titrasi yang kita buat. Kita klik di data supaya menampilkan data yang kita peroleh. Nah, untuk hasil titrasinya yang kita buat, untuk pH-nya sebesar 11,74. Sedangkan volume NaOH yang terpakainya itu, volume awalnya itu sebesar volume NaOH yang terpakai itu sebesar 37,0. Oke teman-teman, mungkin itu saja penjelasan singkat saya. Mohon maaf jika ada yang kurang dari penjelasan yang telah saya jelaskan, dan saksikan terus video-video saya selanjutnya.